Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indrian Pinta Cahayani Zega, NIM 2030 1090 3007. Di sini kita akan mencoba membahas salah satu materi dari Fisika Dasar 1 mengenai perbedaan getaran dan gelombang. Sebelum memasuki perbedaannya, kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari getaran dan gelombang. Getaran adalah suatu gerak bolak-balik dalam suatu kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam, jika tidak ada gaya yang bekerja pada bidang tersebut. Sedangkan gelombang merupakan getaran yang merambat. Gelombang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, baik berdasarkan ada tidaknya medium perambatannya, maupun berdasarkan arah getar dan rambatnya. Sekarang kita akan memasuki perbedaan umum antara getaran dan gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat melalui medium tertentu atau gelombang bergerak dalam ruangan, sedangkan getaran tidak merambat atau terlokalisasi. Di sini saya menampilkan contoh dari ilustrasi getaran. Teman-teman dapat langsung melihat gambarnya yang telah saya tampilkan di slide, dan dimisalkan terdapat sebuah bandul yang tergantung. Bandul tersebut kemudian disimpangkan ke titik A, lalu dilepaskan seperti pada gambar. Terlihat bahwa bandul tersebut berayun secara bolak-balik melewati titik setimbang B ke C, dan bandul bergerak teratur hingga melemah dan berhenti. Di sini juga kita akan membahas ilustrasi mengenai gelombang, dan gambarnya juga dapat langsung teman-teman lihat di slide yang telah saya tampilkan. Dan di gambar tersebut menunjukkan seorang anak mengikat ujung seutas tali pada sebuah ranting pohon. Kemudian, anak tersebut menggetarkan ujung tali lainnya ke atas dan ke bawah secara teratur. Terlihat bahwa lama-kelamaan getaran tersebut merambat sepanjang tali hingga mencapai ujung tali yang terikat dan membentuk gelombang. Contoh gelombang antara lain sinar gitar yang dipetik, bandul jam dinding yang bergoyang, dan masih banyak hal lain lagi yang mungkin sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan contoh gelombang terbagi berdasarkan ada tidaknya medium perambatannya dan berdasarkan arah getar dan rambatnya. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Pertama kita akan membahas mengenai getaran. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian dari simpangan dan amplitudo getaran. Simpangan adalah jarak beban ke titik setimbang. Teman-teman dapat langsung melihat gambar yang telah saya tampilkan di slide. Di gambar tersebut, bisa kita lihat bahwa titik setimbangnya berada pada huruf A. Ketika jarak beban ke titik setimbang 1 cm, kita katakan simpangan getaran 1 cm, dan demikian pula seterusnya. Simpangan berubah tiap waktu karena benda mendekati atau menjauhi titik setimbang. Kedua, amplitudo adalah simpangan terbesar dari suatu getaran. Besaran amplitudo dilambangkan dengan huruf A kapital, dan dari gambar yang telah saya tampilkan, kita bisa melihat jika amplitudo dari pegas tersebut adalah jarak A ke B atau jarak dari A ke C. Rumus umum getaran yang pertama adalah periode getaran, ialah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan suatu getaran, dan dirumuskan dengan T sama dengan T per N, di mana T besar merupakan lambang dari periode getaran dengan satuan sekon, dan T kecil merupakan waktu yang diperlukan dalam satuan sekon, dan N merupakan banyaknya getaran. Yang kedua adalah frekuensi getaran, ialah banyaknya getaran yang dilakukan benda per detik. Di sini dirumuskan F sama dengan N per T, di mana F merupakan frekuensi getaran dalam satuan Hertz, dan N merupakan banyaknya getaran, juga T merupakan waktu yang diperlukan dalam satuan sekon. Sekarang kita akan beralih ke penjelasan gelombang. Di sini saya menampilkan sifat dan jenis-jenis dari gelombang. Yang pertama adalah sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang pertama adalah pembiasan atau refraksi. Merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda, dan dirumuskan dengan N sama dengan C per V, di mana N merupakan indeks biasa, C merupakan cepat rambat cahaya di ruang hampa dalam satuan meter per sekon, sedangkan V merupakan cepat rambat cahaya di dalam medium dengan satuan meter per sekon. Yang kedua adalah difraksi atau pelenturan, adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Yang ketiga adalah refleksi atau pemantulan, adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Yang keempat adalah intervensi, adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya.
Intervensi terbagi menjadi dua, yaitu intervensi konstruktif atau menguatkan, dan intervensi destruktif yang melemahkan. Yang kelima adalah dispersi, adalah penguraian warna polikromatik menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Dan teman-teman dapat langsung melihat pada slide rumus-rumus yang dapat digunakan dalam menentukan dispersi pada gelombang. Yang keenam adalah efek Doppler, adalah efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Dan yang ketujuh adalah polarisasi, adalah terserapnya sebagian arah gelombang, yang menyebabkan gelombang keluaran hanya memiliki satu arah. Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu jenis-jenis gelombang. Gelombang terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan medium perambatannya terbagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Dan yang kedua berdasarkan amplitudonya, di mana terbagi juga menjadi 2, di mana adanya gelombang berjalan dan adanya gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, sedangkan gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Dan selanjutnya berdasarkan arah getar dan arah rambatnya terbagi juga menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, teman-teman dapat langsung memperhatikan contoh dari gelombang transversal, di mana gelombang transversal membentuk ada yang namanya gelombang yang terdiri dari setiap satu gelombang terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Dan yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya, di mana seperti pada gambar, gelombang longitudinal terdiri dari yang namanya rapatan dan regangan. Sekarang kita masuk ke rumus umum gelombang. Yang pertama adalah periode gelombang, adalah selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Di sini dirumuskan T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Mengapa dapat juga dirumuskan menjadi T sama dengan 1 per F? Karena periode gelombang juga dapat dihitung untuk menentukan berapa waktu yang digunakan untuk menghasilkan satu gelombang. Dan yang kedua adalah frekuensi gelombang, adalah gelombang yang terjadi dalam 1 sekon dan dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Dan yang terakhir adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang per selang waktu tertentu dikali dengan periode gelombang. Dapat dirumuskan dengan lambda sama dengan S per T dikali T. Dan selanjutnya ada yang dinamakan dengan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang yang diberi simbol V dapat ditentukan menggunakan persamaan V sama dengan S per T, di mana V merupakan cepat rambat gelombang dalam satuan meter per sekon, S merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam satuan meter, dan T merupakan waktu yang diperlukan dalam satuan sekon. Dan cepat rambat gelombang dapat pula ditentukan dengan berbagai persamaan yang telah saya perlihatkan di gambar. Persamaan yang saya perlihatkan di gambar ini tergantung dari apa yang diketahui dan apa yang ingin diketahui. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi PPT saya. Ucapkan terima kasih.